Selamat pagi teman-teman peserta TPQ dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi kemungkinan ya UP diselenggarakan dari lokasi ataupun dari rumah masing-masing peserta. Nah, sebelum kita lanjut, sekali lagi untuk kemajuan kita bersama, bagi yang belum silakan di subscribe, bagi yang sudah silakan bantu like, comment, and share. Nah, yang pertama, mungkinkah UP dari rumah masing-masing? Nah, ketika kita melihat perkembangan jadwal UP, ya, yang sebelumnya itu dilakukan kira-kira di tanggal 7 dan 8 Agustus, ya, kemudian diundur lagi ke tanggal 21 dan 22 Agustus, kemudian informasi berikutnya, ya, diundur ke tanggal 4 dan 5 September. Nah, apakah sudah pasti ini ya, bahwa UP itu bisa diselenggarakan di tanggal 4 dan 5 September? Itu masih pertanyaan besar ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, dengan situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini ya masa pemberlakuan PPKM, kemudian perkembangan COVID dan lain sebagainya, ini kan sangat tidak menentu situasi kita ke depan ya. Nah, tetapi di satu sisi ya UP itu harus dijalankan atau diselenggarakan oleh pemerintah karena tahapan pendidikan teman-teman kan sudah selesai ya, termasuk juga UKIN kan sudah selesai. Nah, UP ini kan harus jalan ini. Nah, kira-kira pandangan saya pemerintah itu pasti akan mengambil sikap ya, pasti akan mengambil sikap bagaimana di kala situasi seperti sekarang ini tetapi UP itu bisa jalan. Nah, sebelum-sebelumnya, di tahun sebelumnya, UP itu kan diselenggarakan di LPTK penyelenggara, ya, di LPTK penyelenggara UP itu sendiri. Nah, kira-kira kalau saat ini, itu bisa jadi, ya, bisa jadi teman-teman, ya, UP itu akan dilakukan secara online dari lokasi ataupun dari rumah masing-masing mahasiswa. Nah, pertanyaan besarnya, apakah mungkin UP itu diselenggarakan dari lokasi ataupun dari rumah masing-masing mahasiswa. Nah, kalau saya itu sangat memungkinkan. Nah, kenapa sangat memungkinkan? Yang pertama, nanti kalau UP memang benar-benar diselenggarakan dari rumah, kira-kira seperti ini teman-teman, ya. Kira-kira kalau bayangan saya seperti ini. Yang pertama, itu kan teman-teman akan melaksanakan UP itu melalui laptop ataupun boleh melalui komputer PC, ya, masing-masing peserta. Ya, nah di laptop atau di PC komputer ya itu kan ada kamera. Ya, saya berpikir kamera itu akan memantau masing-masing peserta. Jadi kalau seperti sekarang ini kamera di laptop itu adalah memantau saya. Apakah benar saya ini adalah peserta PPG yang melaksanakan UP gitu. Nah, yang kedua itu ya kalau saya berpikir di beberapa ujian juga seperti ini ya. Jadi ada satu HP itu yang terhubung melalui Zoom panitia. Nah, kamera HP ini itu akan mengawasi ya teman-teman bekerja di laptop masing-masing. Seperti ilustrasi gambar ini ya. Jadi kamera di laptop itu memantau teman-teman saat mengerjakan UP, kemudian ada satu kamera melalui handphone itu terhubung ke Zoom panitia, itu akan memantau lokasi sekitar kita ketika melaksanakan UP di depan laptop masing-masing. Nah, saya berbicara pengalaman ini. Kemarin saya pernah mengikuti ujian secara dari rumah ya, ketika itu ada ujian asesor ban SM. Jadi menggunakan seperti ini juga saya dari rumah ujian ya, tetapi itu kamera di laptop itu kan on. Jadi di dashboard ujian itu ada kameranya yang terpantau. Nah, di situ ada satu pengawas ya. Jadi kemarin itu kalau tidak salah satu pengawas itu mengawasi 25 peserta. Nah, ketika kita lain-lain, pandangan kita lain-lain, itu sudah ada chat dari pengawas ya. Mohon tetap fokus ke ujian.
Nah, nanti oleh panitia itu pasti akan diatur seperti apa dan sebagainya. Itu saya yakin pasti sudah dipikirkan oleh panitia. Sehingga melalui ujian UP dari rumah ataupun dari lokasi masing-masing, saya berpikir validitas daripada pelaksanaan UP itu tidak ada pengurangan, bahkan itu jauh mungkin lebih bagus ketika UP diselenggarakan dari LPTK penyelenggara, karena di situ kan termasuk biaya, peserta harus datang dan lain sebagainya kan, dibandingkan memang ujian yang diselenggarakan dari rumah masing-masing, begitu ya. Bisa jadi. Jadi seperti ini, jadi ilustrasinya luar biasa ya. Jadi teman-teman nggak akan bisa siapa di kiri kanan teman-teman ya. Viewer itu adalah teman-teman berhadapan dengan laptop masing-masing. Nah, kira-kira kalau pandangan saya itu sangat memungkinkan ketika UP diselenggarakan dari lokasi ataupun dari rumah masing-masing. Gitu. Nah, berikutnya, melalui apa sekarang ketika UP itu diselenggarakan dari rumah masing-masing? Ya, yang pertama itu informasi yang beredar, ya, itu melalui SEB ya, Safe Exam Browser. Nah, seperti ujian-ujian yang pernah saya lakukan sebelumnya dengan secara online dari rumah juga menggunakan fasilitas Safe Exam Browser, ya. Jadi melalui aplikasi ujian online ini itu memungkinkan ya, di mana peserta hanya dapat mengakses soal ujian. Jadi apa yang ada di layar hanya itu yang dapat diakses oleh peserta, termasuk juga sumber-sumber tertentu yang diizinkan oleh panitia. Nah, gitu ya. Jadi mana yang bisa diakses dan mana yang tidak bisa diakses, dan ya panitia itu dapat memantau peserta melalui kamera yang ada di masing-masing laptop ataupun di masing-masing PC yang digunakan oleh peserta ujian. Ya, nah seperti itu sebenarnya ketika kita menggunakan Safe Exam Browser itu sebenarnya sudah include jadi satu ya. Jadi bagaimana ujian ya, kemudian kameranya aktif, ada pengawas dan lain sebagainya itu sudah cukup. Tetapi informasi yang beredar ini lebih bagus lagi. Ini ada satu HP yang harus disediakan oleh peserta ya, yang bertahan kurang lebih selama 3 jam, di mana nanti HP ini akan terhubung ke Zoom panitia, di mana fungsinya HP ini adalah memantau lingkungan peserta, ya. Jadi siapa yang ada di kiri kanan peserta, kemudian apakah benar yang bersangkutan di depan laptopnya, apakah ada catatan-catatan ataupun buku-buku, itu sudah bisa diamati melalui HP, ya, kamera HP yang terhubung ke panitia, gitu ya. Sehingga dari aplikasi SEB ini termasuk dengan bantuan satu HP lagi, saya pikir panitia sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa benar-benar bahwa yang bersangkutan itu adalah mahasiswa PPG yang berhak mengikuti ujian UP itu sendiri. Nah, berikutnya, apa yang harus disiapkan? Kan begitu teman-teman ya, apa yang harus disiapkan? Nah, kalau saya berpikir, saya kan tidak memikirkan yang SEB itu. Yang saya pikirkan adalah ya, saya harus menyiapkan diri untuk bisa UP dengan baik. Caranya menyiapkan diri apa? Nah, kisi-kisi pelaksanaan UP per Mapel itu kan sudah ada. Teman-teman bisa download di situsnya UKM PPG. Kemudian teman-teman di kisi-kisi itu kan kira-kira materinya apa? Teman-teman tinggal pelajari materinya. Misalkan tentang pernapasan perut, ya. Maka teman-teman harus pelajari itu seperti apa pernapasan perut, prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi materi-materi yang berada di sekitar kisi-kisi itu teman-teman harus pegang. Kemudian yang berikutnya, teman-teman silakan latihan soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada, ya. Apakah dari modul, kemudian dari situs-situs yang menyediakan layanan latihan soal dan sebagainya, teman-teman harus berbanyak latihan soal sesuai dengan kisi-kisi, ya. Jadi ya, berikutnya jangan terlalu pikirkan bagaimana UP nanti.
Ya, bagaimana UP nanti. Karena apa? Karena panitia itu kan sudah memikirkannya. Jadi panitia itu sudah luar biasa memikirkannya, termasuk hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Dan kita juga kan belum tahu apakah memang benar nanti UP itu dilaksanakan dari rumah ataupun dari lokasi mahasiswa. Kita kan belum tahu juga. Maka yang bisa kita laksanakan adalah bagaimana teman-teman bisa menyiapkan diri untuk bisa UP dengan baik. Ya, kisi-kisi, materi, dan latihan soal. Kan begitu. Nah, kalau memang sudah ada informasi yang resmi dari pemerintah bahwa UP itu akan diselenggarakan dari lokasi ataupun dari rumah masing-masing, baru teman-teman berpikir ya mengenai laptop ataukah komputer yang teman-teman gunakan, apakah isi kamera atau tidak, ya. Kemudian bagaimana instalasi Safe Action Browser-nya, kemudian di mana teman-teman harus mencari sinyal yang kuat, listriknya ada atau tidak, kan tinggal baru teman-teman berpikir hal seperti itu. Tapi saya pikir karena informasi ini belum ada, ya lebih baik teman-teman siapkan diri untuk bisa UP dengan baik, gitu. Kira-kira. Nah, bisa nggak dicurangi kan begitu sekarang pertanyaan. Oh, saya kalau dari rumah pasti saya bisa curangi ini ya. Jadi dengan teman, dengan joki dan lain sebagainya, bisa nggak seperti itu? Sampai berpikir yang pertama, daripada kita memikirkan bagaimana mencurangi UP, ya kalau memang itu benar dari rumah masing-masing, saya lebih baik belajar dengan baik begitu, ya. Karena apa? Seperti yang tadi, teman-teman kamera sudah aktif dari laptopnya masing-masing. Kemudian misalkan ada HP yang terhubung ke Zoom. Jadi bagaimana kita mencurangi itu rasanya sangat susah. Belum lagi kita memikirkan soal ujian, ya dan lain sebagainya. Itu luar biasa, ya. Lebih baik kalau saya tidak akan pernah berpikir bagaimana mencurangi itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menyiapkan diri saya dengan baik sehingga nanti apapun bentuk UP, apakah dari LPTK penyelenggara ataukah dari lokasi ataupun dari rumah masing-masing mahasiswa, saya lebih baik belajar menyiapkan diri supaya siap UP. Berikutnya, kalau kita mencurangi kan itu resikonya sangat berat. Saya yakin di tata tertib, kalau memang UP itu dari rumah, itu akan ada tata tertibnya, itu pasti sudah dijelaskan di sana. Seperti apa ketika teman-teman melakukan kecurangan dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur. Dan saya berpikir itu bisa berakibat fatal dan sangat beresiko. Nah, kalau saya, sekali lagi, saya tidak akan memikirkan itu. Saya akan memikirkan bagaimana saya menyiapkan diri saya dengan baik sehingga nanti bisa lulus dengan baik ketika UP. Nah, teman-teman, sekali lagi, semuanya sudah diatur oleh panitia, apakah nanti dari LPTK penyelenggara, ataukah dari rumah masing-masing. Yang perlu saya tekankan kepada teman-teman, tolong siapkan dengan baik. Ya, pelajari kisi-kisi, pelajari materi, dan sering-sering latihan soal. Nah, gitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu ya dan menambah persiapan teman-teman. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi mohon bantu di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.